Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang katalis secara umum itu bagaimana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang katalis homogen. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di katalis homogen ini? Yang pertama adalah katalis homogen itu seperti apa, kemudian sifat-sifatnya bagaimana, kemudian jenis, contoh, problems, dan juga solusi yang ada di dalam katalis homogen itu bagaimana. Yang terakhir kita akan membahas tentang kinetika dan juga mekanisme dari katalis homogen. Oke. Nah, katalis homogen ini merupakan sistem katalitik di mana substrat untuk reaksi tersebut dan juga komponen katalisnya itu berada pada fase yang sama. Nah, kebanyakan katalis homogen ini berupa fase liquid ya atau fase cair. Nah, definisi yang lain yang lebih spesifik ya. Jadi katalis homogen ini melibatkan kompleks organometalik sebagai katalis dan juga membahas tentang senyawa organometalik yang mengandung ikatan antara atom karbon dan juga logam. Jadi lebih spesifiknya ya ada katalis homogen itu yang membahas tentang organometalik kompleks ya. Ini lebih spesifik lagi. Oke, bagaimana sih katalis homogen tersebut? Nah, katalis homogen ini bisa digambarkan ya. Ini adalah diagram energi untuk reaksi. Jadi ini reaktan ya pada energi tertentu. Kalau reaksi tersebut tidak atau tanpa menggunakan katalis, ya maka reaksi tersebut energi aktivasinya lebih tinggi, digambarkan di grafik yang berwarna biru ya. Energi aktivasi naiknya itu lebih tinggi daripada reaksi yang menggunakan katalis, yaitu grafik yang berwarna merah ini. Nah, naiknya energi aktivasi dengan menggunakan katalis ini lebih rendah dibandingkan dengan yang tanpa katalis. Kemudian di sini ada dua puncak ya untuk yang menggunakan katalis. Dari puncak yang pertama itu turun, nah ini adalah intermediate ya. Jadi reaksi katalisis ini melibatkan terbentuknya intermediate. Nah, kemudian ada energi aktivasi lagi yang cukup tidak terlalu tinggi ya. Nah, atau sedikit ya. Nah, energi aktivasi yang kedua ini adalah energi aktivasi katalisnya. Yang pertama ini adalah energi aktivasi untuk reaksi secara keseluruhan, kemudian membentuk intermediate, selanjutnya ada sedikit lagi naik energi aktivasi untuk katalisnya sehingga menghasilkan produk yang sama dengan reaksi yang tanpa katalis. Jadi reaktan dan produknya ini sama, tapi energi aktivasi yang dibutuhkan untuk reaksi dengan menggunakan katalis dan tanpa menggunakan katalis ini berbeda. Oke, kemudian bagaimana sih sifat dari katalis homogen itu? Yang pertama, katalis dan reaktannya itu berada pada fasa yang sama. Kalau fasanya gas, reaktannya, maka katalisnya juga berada pada fasa gas. Kemudian reaksi melalui pembentukan spesies intermediate ya dengan energi yang lebih rendah. Ini seperti digambarkan di sini. Jadi ada pembentukan intermediate pada saat reaksi itu terjadi, pada saat reaksi itu berlangsung ya. Kemudian biasanya ada lebih dari satu step reaksi. Jadi mekanismenya itu lebih panjang ya, stepnya itu lebih banyak dibandingkan reaksi tanpa tanpa katalis ya. Jadi sifat dari katalis ini dibandingkan antara katalis homogen dan katalis heterogen. Jadi kalau di katalis homogen itu stepnya lebih banyak ya, lebih dari satu. Kalau untuk katalis heterogen bisa jadi lebih sederhana lagi. Kemudian ion logam transisi ini seringkali melibatkan perubahan bilangan oksidasi ya di dalam homogeneous katalis ini. Selanjutnya, nah katalis homogen ini lebih menarik untuk dipelajari di dalam riset, itu banyak sekali dilakukan. Alasannya adalah yang pertama karena mekanisme dari homogeneous katalis ini lebih mudah untuk dipelajari secara detail. Karena data laju reaksi ini lebih mudah untuk diinterpretasikan
untuk katalis homogen ya. Selanjutnya spesies di dalam larutan ini lebih mudah untuk dikarakterisasi. Jadi spesies yang ada di dalam reaksi katalisis homogen itu lebih mudah untuk dikarakterisasi. Kemudian ada kelebihan dari katalis homogen pada skala industri. Yang pertama adalah selektivitasnya sangat tinggi ya. Jadi kalau kita menginginkan produk tertentu gitu ya, kita bisa langsung menuju produk yang kita inginkan dengan selektivitas yang tinggi. Karena satu reaksi bisa jadi menghasilkan beberapa kemungkinan produk, tapi kalau kita menggunakan satu jenis katalis, maka reaksi itu bisa langsung selektif terhadap produk yang kita inginkan. Yang kedua, yaitu kemudahan penghilangan panas dari reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik ini kan menghasilkan panas ya. Nah, panas yang dihasilkan dari reaksi eksotermik ini lebih mudah dihilangkan ketika menggunakan katalis homogen. Kemudian yang ketiga yaitu aktif pada suhu rendah sehingga kita tidak perlu meningkatkan temperatur pada saat mereaksikan reaksi dengan menggunakan katalis homogen ini. Selanjutnya adalah kemudahan dispersi secara efektif ya, karena fasanya ini sama, maka penyebaran antara katalis dengan reaktan itu lebih efektif, lebih bagus, lebih tercampur dengan merata begitu dispersinya karena fasanya sama. Yang terakhir yaitu kemudahan dalam karakterisasi spesies yang ada di dalam reaksi katalisis tersebut. Yang selanjutnya adalah kelemahan ya dari katalis homogen dalam skala industri. Yang pertama adalah ketika skala dinaikkan ya, skala dari reaksi itu dinaikkan beberapa kali lipat begitu, maka harganya akan menjadi lumayan mahal. Kemudian ini difficult ya, sulit. Nah, kesulitan ini berhubungan dengan kesulitan pemisahan antara produk dengan katalis yang digunakan karena fasanya sama sehingga untuk memisahkan itu butuh effort yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu dangerous atau berbahaya itu karena biasanya katalis homogen itu bersifat korosif. Nah, karena sifat korosif tersebut dia akan berpengaruh terhadap lingkungan. Nah, ini kesulitannya tadi berhubungan dengan pemisahan ya karena harus dipisahkan antara produk dan katalis kalau kita menginginkan produk yang kita hasilkan itu lebih murni. Yang terakhir kelemahannya adalah reaksi katalis homogen ini tidak stabil pada suhu tinggi, kemudian juga sensitif terhadap perubahan temperatur, udara, dan juga kelembapan. Oke, jenis dari katalis homogen itu ada dua jenis ya, yaitu pada fasa aqueous dan juga pada fasa gas. Nah, untuk fasa aqueous ini ada dua jenis katalis homogen, yaitu katalis homogen asam dan juga katalis homogen basa. Nah, katalis homogen asam dan katalis homogen basa ini adalah the most important katalis, yaitu katalis yang paling penting di antara jenis katalis homogen aqueous ya. Jadi acid and base katalis ini merupakan katalis yang paling penting. Apa itu katalis homogen asam dan apa itu katalis homogen basa? Katalis homogen asam ini merupakan katalis yang highly korosif ya. Jadi sangat korosif karena sifatnya asam. Kemudian difficult to separate from the product and can be wasted in washing. Sulit untuk dipisahkan dari produknya. Jadi katalisnya itu sulit untuk dipisahkan dari produknya sehingga seringkali terbuang pada saat pencucian. Karena seringkali terbuang pada saat pencucian, maka katalis asam ini dia tidak bisa digunakan kembali, tidak bisa reuse ya, karena sulit ya kalau dia fasanya sama. Karena dia sulit untuk reuse dan seringkali terbuang, maka katalis asam ini dapat menyebabkan polusi terhadap lingkungan. Itu untuk katalis asam. Selanjutnya katalis basa. Nah, katalis basa atau alkalin katalis ini dapat digunakan pada suhu atau temperatur yang cukup rendah ya, pada suhu dan tekanan yang cukup rendah.
serta memiliki capability atau kemampuan katalisis yang cukup tinggi. Jadi kemampuan katalisnya tinggi, bisa dilakukan pada suhu dan tekanan yang rendah. Jadi si katalis basa ini. Namun sama halnya dengan katalis asam, katalis basa ini juga dapat menimbulkan polusi terhadap lingkungan ya, karena kesulitan tadi dalam proses pemisahan antara produk dan juga katalisnya. Nah, ini adalah contoh katalis asam yang digunakan di beberapa reaksi. Yang pertama adalah reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembentukan ester. Esternya di sini adalah etil asetat ya. Nah, etil asetat ini dapat diperoleh dengan mereaksikan antara asam asetat dan juga etanol dengan menggunakan katalis ini, sulfuric acid H2SO4 ya. H2SO4 pekat ini dapat mengkatalisis reaksi antara asam dan juga alkohol menghasilkan suatu ester ya. Di sini contohnya etil asetat dan juga H2O. Nah, katalis ini tidak berpengaruh terhadap kesetimbangan. Posisi kesetimbangannya dia tidak akan berpengaruh. Tetapi katalis ini berpengaruh terhadap laju sampai kesetimbangan itu tercapai. Jadi katalis ini bisa meningkatkan lajunya ya, lebih ke meningkatkan, karena kalau inhibitor memang kita tidak terlalu bahas ya yang memperlambat, tapi yang kita bahas adalah lebih ke katalisnya, yaitu yang meningkatkan laju. Jadi katalis ini dapat meningkatkan laju sampai reaksi ini mencapai kesetimbangan, tapi tidak merubah kesetimbangannya, apakah dia ke kanan ataukah ke kiri, dia tidak akan merubah arah tersebut, tapi dia hanya mempercepat reaksi ini mencapai kesetimbangan itu dalam waktu yang singkat. Kemudian, nah, contoh lagi untuk katalis homogen asam, nah ini adalah kebalikan dari reaksi esterifikasi tadi ya. Jadi ini adalah reaksi antara etil asetat atau ester dengan air menghasilkan asam asetat dan juga etanol ya. Biasanya reaksi ini terjadi cukup lambat. Nah, lajunya itu bisa dituliskan R sama dengan K ya. K ini adalah konstanta laju reaksinya dikalikan dengan konsentrasi ester ya, konsentrasi reaktan. Konsentrasi etil asetatnya CH3COO C2H5. Namun ya, reaksi ini dapat dikatalisis, reaksi ini kan tadi berjalan dengan lambat ya, bisa dikatalisis dengan menggunakan asam klorida atau klorik acid, dan lajunya menjadi, karena ada asam kloridanya ya, maka di sini R sama dengan K dikali konsentrasi esternya dikalikan H+ yang berasal dari katalisnya, yaitu asam klorik tadi atau HCl ya. Jadi H+ di sini berasal dari katalisnya. Jadi lajunya ini berubah ya, konstantanya tidak berubah, tapi rumus dari lajunya ini yang berubah karena ada katalisnya. Itu tadi contoh untuk katalis asam. Kemudian ada katalis yang berupa gas. Contohnya adalah reaksi atmosferik ozon yang terbreak gitu ya, terpisah menjadi, ozon ini terpisah secara natural, O3 menjadi radikal O dan juga O2. Nah, reaksi pemecahan ini lebih mudah terjadi dengan adanya klorofluorokarbon atau CFC. Nah, proses pemecahan dari O3 menjadi radikal O dan O2 ini, kalau dengan adanya CFC itu tahapannya ada 3. Yang pertama CFC, klorofluorokarbon ini ya, CCl2F2 itu terpecah dengan adanya sinar UV membentuk radikal klorin. CCl2F2 terpecah menjadi radikal Cl dan juga radikal CClF2 dengan adanya sinar UV. Kemudian radikal klorin yang dihasilkan dari pemecahan CFC tadi itu bereaksi dengan ozon, dengan O3. Nah, O3 ditambah Cl itu menghasilkan ClO, radikal plus O2. Ini tahap kedua. Tahap ketiga, radikal klorin ini ya,
radikal klorin itu terbentuk kembali atau terregenerasi pada tahap ketiga. ClO radikal yang dihasilkan di tahap kedua tadi bereaksi dengan oksigen ya, kemudian menghasilkan O2 plus radikal Cl. Jadi radikal Cl ini sebagai katalisnya. Sebenarnya katalis yang sebenarnya adalah si radikal Cl ini, bukan CFC, karena CFC ini sumber radikal Cl ya, sumber dari radikal Cl. Dengan adanya sinar UV maka radikal Cl ini terbentuk, begitu. Kemudian radikal Cl inilah yang digunakan sebagai katalis pada proses pemisahan ozon tadi. Secara keseluruhan radikal klorin ini tidak digunakan secara keseluruhan ya. Jadi hanya sedikit saja dari CFC ya, dari CFC ini CCl2F2 itu sudah dapat merusak ribuan molekul ozon sebelum tahap akhir ini terjadi. Jadi sedikit saja CFC itu sudah dapat merusak ozon atau memecah ozon menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu radikal O dan juga O2. Oke, kemudian nah ini contoh lain dari katalis homogen gas ya. Ini ada reaksi antara CO ditambah dengan O2 menjadi CO2. Katalis yang digunakan adalah gas NO. Kemudian ada lagi reaksi antara CH3CHO menjadi CH4 plus CO dengan menggunakan katalis uap I2. Ini untuk tahap pertama ya, atau part pertama dari penjelasan saya tentang katalis homogen. Nanti silahkan dilanjutkan ke part kedua. Terima kasih.